Menceritakan multiverse dua dunia antara dunia manusia dan dunia para monster, kita akan diperlihatkan sebuah kapal yang sedang berlayar di atas gurun pasir, yang mana terlihat beberapa kru dari kapal tersebut dengan pakaian wibunya, yang kemudian diserang oleh seekor monster bernama Diablos yang mengakibatkan satu kru terpisah dari kapal dan juga teman-temannya. Diablos! Di dunia manusia, kita diperlihatkan dua buah mobil dengan para kru bersenjatanya yang terlihat sedang mencari teman-temannya yang disinyalir telah menghilang dari radar di sebuah gurun setelah mereka mengkonfirmasi kalau mereka semua memerlukan sebuah bantuan. Para pasukan yang terlihat sampai di suatu tempat di mana terdapat hieroglif berjajar yang cukup unik, namun mereka tak peduli dan malah melewatinya. Satu pasukan yang kemudian menemukan jejak dari mobil teman-temannya, yang anehnya jejak tersebut menghilang dari jalan tempat mereka berada. But the tracks end here. It's 10 tons of armored vehicle. They don't just disappear. Para pasukan yang kemudian balik kanan karena melihat sebuah badai yang sangat besar dan sedang menuju ke arah mereka. Para pasukan yang kemudian terjebak di dalam badai dan digiring ke arah hieroglif yang baru saja mereka lewati, lalu terjatuh di suatu tempat. Dan anehnya, saat mereka sadar, mereka tidak tahu di mana lokasi tersebut karena lokasi tersebut tidak ada di dalam peta milik mereka. Ranger yang kemudian memerintahkan anak buahnya untuk naik ke atas bukit dan malah menemukan pasukan yang sedang mereka cari. Mobil dari pasukan yang terlihat hancur berantakan menandakan kalau mereka telah diserang sesuatu, dan sesuatu tersebut pasti bisa menyemburkan api karena dilihat dari jasad salah satu pasukan yang ada di sana. What do we do about them? What happened to them? Flamethrowers. When we get comms, we'll call in recovery assets to retrieve the bodies. Para pasukan yang kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan pulang agar bisa melaporkan situasi yang mereka alami sekarang, dan terlihat sosok seorang pemanah yang diperankan oleh si Tonija yang kemudian menembakkan panah ke arah mereka, yang tentu saja mereka dibuat tambah semakin heran setelah para pasukan melihat seonggok tulang yang sangat besar tepat berdiri di hadapan mereka. Seekor monster yang kemudian datang dari arah belakang membuat para pasukan kocar-kacir. Walaupun mereka memakai senjata dengan amunisi yang cukup sangat lengkap, para pasukan yang tak bisa berbuat apa-apa bahkan harus kehilangan beberapa rekannya, sampai salah satu prajurit yang berkorban harus rela meledakkan diri sendiri dengan granat nanas yang dia lempar saat si monster berhasil menangkapnya. Sisa pasukan yang berhasil bertahan kemudian masuk ke wilayah penuh dengan bebatuan, yang mana si Tony kembali mencoba untuk membantu mereka dengan menembakkan panahnya. Walaupun hal tersebut tidak menggores sedikit pun kulit si monster yang terlihat terus saja mengejar mereka. Si monster yang terlihat berhenti dan berbalik arah di saat matahari mulai tenggelam dan langit menjadi sangat gelap. Saat para pasukan saling membantah tentang apa yang harus mereka lakukan, dan monster yang lainnya pun kembali menyerang, dimulai dari si komandan yang menjadi korban dari keganasan pertama monster yang ada di sana. Now I got 3 left. What about you? Para pasukan yang akhirnya tersudut karena banyaknya laba-laba yang sedang menyerang mereka. Ranger sang komandan yang ternyata belum kalah dan kemudian terlihat sadar, lalu nampak sedikit menggerakkan badannya. Namun sialnya, dia kembali diburu oleh para laba-laba dan kemudian terbangun persis di dalam sarang di mana laba-laba hidup di sana. Ranger yang terlihat bersusah payah untuk keluar dari sarang tersebut, yang mana ternyata Link juga masih selamat dan berhasil bertemu dengannya. Para laba-laba yang ternyata memasukkan telur mereka ke dalam tubuh korbannya membuat Link tak bisa berbuat apa-apa, dan Ranger pun dengan terpaksa harus meninggalkan Link dan akhirnya bisa keluar dari sana. Oh my god!
Ranger yang terlihat terluka di kakinya akibat dari serangan laba-laba saat dia akan keluar dari sarang mereka. Ranger yang kemudian melakukan pengobatan sederhana ala militer dan terlihat sedikit kesakitan. Lalu kemudian dia terlihat naik ke atas gunung untuk sekadar melihat situasi yang sedang terjadi sekarang. Ranger yang kemudian melemparkan sebuah batu ke padang pasir untuk melihat apakah monster yang menyerang mereka juga masih berkeliaran di sana. Diablos yang ternyata masih ada di sana dan merespon lemparan tersebut membuat Ranger putus harapan dan tak mungkin untuk mengambil senjata ke tempat di mana mobil mereka diserang. Ranger yang terlihat mencari air untuk sekedar menghilangkan dahaga, kemudian sampai di suatu wilayah di mana banyaknya bangkai kapal yang tergeletak, dan momen tersebut adalah awal dari pertemuan antara Tony dan juga Ranger untuk yang pertama kalinya. Dua orang manusia yang terlihat baku hantam saat perkenalan mereka, di mana Tony berhasil memenangkan pertarungan dengan menggunakan tendangan Muay Thai yang sudah menjadi ciri khas andalannya. Ranger yang kemudian diikat di tangan dan dibawa ke tempat persembunyiannya, dan momen tersebut bertepatan dengan malam hari di mana para laba-laba terlihat keluar dari sarang mereka. Markas Tony yang dirasa cukup untuk bertahan hidup, di mana terdapat air yang cukup dan laba-laba yang tak bisa untuk menerobos masuk ke dalamnya. Tony yang kemudian mengobati luka akibat pertarungan dengan si Ranger, yang mana kemudian di esok paginya Ranger berhasil memotong ikatan di tangannya dan memukul Tony setelah dia keluar untuk memantau keadaan dari tempat persembunyian mereka. Ranger dan juga Tony yang bertarung untuk kedua kalinya, yang mana akibat dari pertarungan tersebut hampir saja membuat Tony masuk ke dalam sarang laba-laba. Rangers yang kemudian menarik Tony keluar dan berhasil menyelamatkannya, dan terjadilah awal mula dari pertemanan antara mereka untuk pertama kalinya. Rangers yang terlihat memberi Tony sebuah coklat, yang mana Tony juga memberi Rangers sebotol air sebagai ucapan terima kasih atas pertemanan mereka. Dua orang yang baru saja berteman tersebut dan merencanakan untuk melakukan penyerangan kepada monster, yaitu si Diablos, di mana Tony memberitahu kepada Rangers kalau Diablos bisa mereka kalahkan dengan cara memakai racun dari laba-laba yang ada di sarangnya. Dan saat rencana tersebut akan mereka lakukan, mereka harus memancing satu laba-laba, yang mana Ranger berperan sebagai umpan dan Tony berperan sebagai eksekutornya. Tony yang berhasil memotong salah satu ekor dari si laba-laba, dan mereka pun kembali ke persembunyian untuk menyiapkan rencana berikutnya. Esok paginya, Tony yang terlihat mengajarkan Ranger bagaimana cara memakai senjata tradisional yang akan mereka gunakan dalam melakukan aksi dan melancarkan serangan kepada Diablos agar mereka berdua bisa melanjutkan misi untuk sampai ke tempat tujuan mereka. Sebuah tong yang kemudian dilempar untuk memancing Diablos ke arah sebaliknya agar Tony dan juga Ranger bisa mengambil roket sebagai senjata untuk melawan monster yang sangat kebal tersebut.
Diablos yang terpancing dengan tong yang dilemparkan membuat Ranger dan Tony mendapat kesempatan untuk sampai kepada mobil. Yang sayangnya Diablos pun mengetahui pergerakan mereka dan kembali berbalik arah untuk segera memangsa di area teritorialnya. Tony yang kemudian memutuskan untuk menjadi umpan. Sementara Ranger tetap kepada rencana awal dan mengambil roket di dalam mobil. Tony yang berhasil melemparkan panah beracun dan tepat mengenai mata si monster, dan Ranger pun membantunya dengan menembakkan deredet agar si monster berbalik kembali ke arah dirinya. Si monster yang terlihat sedikit terpengaruh oleh racun laba-laba yang tepat mengenai sebelah matanya. Rangers yang memanfaatkan momen tersebut untuk menembakkan roket ke bobotoknya. Namun tetap saja roket tersebut tidak bisa berguna dan si Diablos berhasil melancarkan serangan balasan sampai membuat Ranger beserta mobilnya terlihat terpental. Tony yang kemudian tiba-tiba sudah ada di atas kepalanya terlihat memberi serangan mematikan dengan segede gaban yang dia tancapkan di sela-sela tanduk kepalanya. Diablos yang kesakitan dan Tony yang terlihat terlempar dari kepalanya membuat momen untuk si Ranger yang dengan cepat segera terbang ke arah pedang untuk melakukan serangan terakhirnya. Tony yang terlihat tidak sadarkan diri akibat dari benturan yang dia dapat saat melawan Diablos. Ranger yang kemudian membawa Tony dengan menggunakan kulit si Diablos sebagai alat bantunya, yang mana mereka juga terjebak saat sedang terjadi badai, dan si Ranger berhasil dengan hebat menyembuhkan Tony di saat dia sedang menghadapi sakaratul mautnya. Tony yang kemudian terbangun di esok paginya tanpa ucapan terima kasih dan langsung saja melanjutkan perjalanan. Dua orang manusia yang akhirnya sampai di suatu tempat di mana terdapat dinosaurus dan sebuah sungai, di mana Ranger pun meminum air tersebut dengan sedikit kejutan dari makhluk yang menghuni tempat tersebut. Water. Ranger dan Tony yang terlihat sedang mengisi perut mereka kemudian terlihat bersantai di malam harinya dan dikejutkan dengan sesosok naga yang membakar hutan tersebut dan membuat para dinosaurus yang ada di sana berlari seketika ke arah mereka. Seseorang yang tiba-tiba datang saat Ranger berada dalam kesulitan, yang mana orang tersebut adalah seorang kapten dan juga merupakan teman dari Tony yang terpisah saat Diablos menyerang mereka. Tony yang juga dibantu oleh para awak kapal yang lainnya, sementara si Rangers yang berusaha untuk berterima kasih malah mendapat bogoman mentah dari si kapten tepat ke arah babangusnya. Thank you. Don't thank me yet. Rangers yang terlihat dikurung di dalam sel dengan tangan terikat kemudian nampak mencoba untuk kabur ke lambung kapal dengan cara mematahkan gembok yang terpasang, dan rencana tersebut terlihat berhasil walaupun dia terkejut dengan sosok kucing yang nampak bisa memasak. Sang kapten yang kemudian melepaskan ikatan di tangannya kemudian menjelaskan kalau penyebab Ranger bisa sampai di sana dikarenakan menara goib yang menyatukan antara dunia mereka dan dunia yang lainnya. Sang kapten yang ternyata bertujuan pergi ke sana untuk mengetahui misteri dari menara peradaban kuno, dan terjadilah kesepakatan kalau mereka akan bekerja sama agar Ranger bisa kembali ke dunia dia berasal. The ancients would guard their technology with the most fearsome of creatures. You help us with the battle ahead, perhaps we can help you get home. We leave at dawn. Don't keep me waiting. Esok paginya, Rangers dan para pasukan yang terlihat OTW menuju gerbang dua dunia kemudian terlihat sudah sampai di sana, yang mana gerbang tersebut menembakkan beberapa petir dan sejumlah lapak yang mengelilingi tepat di bawah menara tersebut. Para pasukan yang kemudian mengubah formasinya untuk mengantisipasi keadaan dari serangan naga, yang tentu saja naga tersebut adalah penjaga kuat yang sudah sejak lama menjadi penjaga menara. Sang naga yang ternyata memiliki kelemahan sesaat sebelum
sebelum menembakkan apinya dan terjadilah pertarungan yang mendebarkan antara para pasukan dan sang naga yang menjaga menara. Prepare yourself. Remember, they're weak just before they breathe. Sang naga yang nampak sedang terbang di atas mereka, kemudian menembakkan api dari mulutnya dan membuat beberapa pasukan menjadi terkena serangan dengan luka bakar yang cukup menyakitkan. Ranger dan si Tony yang juga hampir disembur oleh si naga, kemudian diselamatkan oleh sang kapten dengan menggoyangkan kapak yang sudah menjadi ciri khasnya. Si naga yang kemudian menyerang dan kembali terbang seperti biasanya. Kemudian terjadilah pertarungan yang sangat seru di mana Ranger berhasil melukai sang naga. Sekaligus dia berhasil kembali ke dunianya saat mencoba kabur dari semburan naga tersebut. Ranger yang tersadar dan ditemukan oleh tim regu penyelamat kemudian terlihat diobati untuk memulihkan keadaan, dan personil tersebut berkata kalau mereka sudah mencari Ranger dan pasukannya dari sejak sekian lama. Personil yang cukup banyak dengan jenis senjata yang cukup lengkap, yang mana tetap saja tidak bisa mengimbangi sang naga ketika sang naga menyerang dan membuat para pasukan menjadi kalang kabut dibuatnya. Sang naga yang dengan mudah meluluh lantahkan pasukan dengan senjata terbaik, di mana tank baja menjadi tak berguna, bahkan pesawat tempur tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan sang naga yang melewati portal dari dunia asalnya. Rangers yang baru saja siuman dan harus langsung terpental akibat dari ledakan pesawat yang dihancurkan oleh sang naga, kemudian harus duel 1 versus 1 dengan kadal terbang tersebut. Dan karena mental juga keahliannya, Ranger pun berhasil menyerang sang naga, bahkan berhasil meledakkan mulut sang naga dan juga tenggorokan, bahkan api tersebut sampai menjalar ke dalam usus buntunya. Sang naga yang kemudian terlihat bangkit dan kembali menyerang, di mana si Ranger sudah hampir menyerah karena si naga calangap tepat di hadapannya. Ranger yang kembali selamat karena si Tony tiba-tiba ada di sana dengan panah meledaknya, dan akhirnya si naga pun berhasil dikalahkan dengan cara yang cukup keren untuk dilihat. Si kapten yang juga ada di sana dan berkata kalau mereka membantu karena tidak ingin makhluk dari dunianya menghancurkan dunia dari si Ranger, yang mana mereka pun harus bersiap-siap menghadapi naga yang lainnya, dan film pun ditutup dengan satu adegan yang cukup mantap untuk kita lihat semua. Tamat, ending yang sangat mengkhawatirkan.